Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amrihi. Sebelumnya yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Satria Dinata yang menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Fanul Khotabah ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyaknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beraktivitas hari ini, ternyata sahabat muslimah sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Amin amin amin. Semoga kita juga mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Siapakah wanita-wanita yang dirindukan oleh surga? Bagaimanakah sifat-sifat wanita yang dirindukan oleh surga? Apakah setiap wanita dirindukan oleh surga? Tentu tidak. Tidak semua wanita bisa dirindukan oleh surga, meskipun mereka itu seorang muslimah. Hanya beberapa wanita yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa dirindukan oleh surga. Lantas, siapakah dan bagaimanakah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslimah supaya menjadi wanita yang dirindukan oleh surga? Pertama adalah wanita-wanita yang mendidik diri menjadi wanita solihah. Lalu, apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang wanita supaya bisa termasuk menjadi wanita yang solihah? Yaitu menilai seorang wanita menjadi wanita yang solihah tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Satu hal yang menjadi alasan wanita bisa dikatakan sebagai wanita yang solihah adalah dengan kebaikan. Namun kebaikan di sini bukanlah kebaikan yang tunggal, melainkan kebaikan yang universal. Nah, wanita yang harus menjadi wanita yang baik bukan hanya di mata lelaki, namun juga wanita harus baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang universal adalah kebaikan yang tak terbatas kepada siapapun. Dalam diri wanita terdapat beberapa peran yang harus dipergunakan sebagai konektor untuk menjadi wanita yang solihah, yaitu yang pertama, wanita sebagai seorang hamba. Ingin menjadi seorang wanita yang solihah, maka sudah seharusnya seorang hamba berbuat baik kepada Rabb-nya dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita menunaikan sholat wajib, berbuat baik kepada tetangga, tidak menggunjing orang lain, tidak suka bergosip, dan masih banyak lagi. Kedua, yaitu wanita sebagai anak. Nah, jika ingin menjadi anak yang solihah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada orang tua dengan cara tidak melukai perasaannya.
tidak membantah apa yang diperintahkannya selama masih dalam konteks baik dan benar. Muslimah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa harus baik dan benar? Yaitu karena baik saja belum tentu benar, namun benar sudah pasti baik. Peran ketiga seorang wanita adalah sebagai istri. Istri yang solihah adalah istri yang berbuat baik kepada suaminya dengan cara menaati suaminya, memberikan hak-hak suaminya, menunaikan tugasnya sebagai seorang istri, serta mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Kemudian peran keempat yaitu wanita sebagai ibu. Nah, ibu yang baik adalah ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Rabb-nya, mengenal Rabb-nya dengan baik, menjadi ibu yang menanamkan nilai-nilai agama sejak anak masih kecil atau sejak anak masih usia dini. Nah, kemudian peran yang kelima adalah wanita sebagai menantu. Nah, wanita solihah adalah bukan hanya yang baik pada kedua orang tua kandungnya, tetapi wanita yang mampu berbuat baik pada mertuanya. Nah, yang keenam yaitu wanita sebagai bagian dari lingkungan masyarakat. Nah, jadi wanita yang baik bukan hanya pada tatanan hidup berkeluarga, namun dalam lingkungan sosial pun wanita harus mampu untuk berbuat baik. Dengan menjalankan keenam perannya ini dengan baik, maka seorang wanita bisa dikatakan memiliki kebaikan yang universal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri-ciri wanita solihah yang kedua adalah wanita yang menjaga lisannya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melaksanakan salat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Rasulullah menjawab, "Ia di neraka." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang perempuan yang terkenal dengan sedikit puasa, sedikit sedekah dan salatnya. Ia hanya sedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka Rasulullah menjawab, "Ia di surga." Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini seharusnya menjadi bahan renungan mendalam untuk setiap muslimah agar terus menjaga lisannya dari menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita sebagai wanita diperintahkan untuk menjaga lisan supaya berbicara secukupnya, tidak berlebihan. Jika berbicara satu kata saja sudah cukup, mengapa harus berbicara dua kata? Muslimah yang dirahmati oleh Allah. Adapun ciri-ciri yang ketiga dari sifat wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita-wanita yang menutup auratnya. Nah, di abad ke-21 sekarang ini, pembahasan tentang menutup aurat menjadi pembahasan yang sangat urgent. Pasalnya, fakta bisa kita lihat secara langsung, terlebih lagi di kalangan remaja. Gaya berpakaian atau lifestyle remaja sekarang itu lebih banyak tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, bisa kita saksikan secara langsung di tempat masing-masing. Kita bisa melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yaitu wanita-wanita yang berpakaian hanya karena bagusnya saja tanpa mempertimbangkan apakah pakaian yang ia kenakan sudah mampu menutup auratnya atau belum. Nah, yang berpakaian tapi transparan. Nah, gaya berpakaian seperti ini bukanlah seperti yang diperintahkan oleh syariat. Pakaian yang baik dan mampu menutup aurat seperti yang diperintahkan oleh syariat adalah pakaian yang longgar, dalam artian tidak ketat, pakaian yang tidak transparan, yang tidak minim kain, serta pakaian yang tidak menyerupai kaum laki-laki. Muslimah yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat suatu kaum yang memiliki cambuk seperti
seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Kemudian sifat yang keempat dari wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita-wanita yang taat pada suaminya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yaitu jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka ia dikatakan wanita yang memiliki sifat mulia. Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Nah, mungkin itulah ciri-ciri atau kriteria wanita yang dirindukan oleh surga. Jika para muslimah memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan nama saya Samaratul Jannah, bisa dipanggil Jannah atau Samara, Ustazah. Saya ingin bertanya, Ustazah, kan sekarang kan kita hidup di dunia yang penuh dengan tipu daya dan muslihat, di zaman yang penuh dengan fitnah dunia, di mana dosa itu dianggap hal biasa seperti pacaran dan lain-lain, Ustazah. Jadi bagaimana Ustazah cara kami sebagai muslimah ini agar selalu istiqomah berhijrah di zaman yang penuh dengan fitnah dunia ini, agar kami ini bisa mencapai kriteria wanita yang dirindukan surga seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Mungkin hanya itu, Ustazah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Saudari Samaratul Jannah. Baik, agar kita menjadi muslimah yang istiqomah, salah satunya adalah dengan mencari teman yang baik. Karena peran seorang teman atau sahabat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Nah, yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu akan mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis di atas menjelaskan bagaimana kita harus selektif dalam memilih sahabat. Jika bersahabat dengan orang yang soleh, maka akan mendatangkan kebaikan seperti orang yang membawa minyak wangi yang memberikan manfaat dengan menyerbakkan keharuman dari minyak wanginya. Kebaikan yang diperoleh bersahabat dengan orang yang soleh lebih banyak dan lebih utama dari orang yang membawa minyak wangi, karena bersahabat dengan orang yang beriman dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan pahala, apalagi dengan menyukai mereka dan meniru perbuatan baik yang akan membuat kita dikumpulkan di surga bersamanya nantinya. Nah, dengan demikian kita akan senantiasa istiqomah dalam berhijrah dan insya Allah mencapai posisi wanita yang dirindukan oleh surga. Amin, amin rabbil alamin. Mungkin hanya itu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Samaratul Jannah tadi. Dan mungkin hanya itu juga yang dapat saya sampaikan terkait topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, agar kita menjadi muslimah dan wanita yang dirindukan oleh surga. Amin, amin rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.